Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, perlu di fenomena yang terjadi saat ini, ribut-ribut nasab, Kiai Haji Syukron Makmun ikut berbicara tegas, yang mana beliau itu menyipati, kalian ini siapanya Nabi, kalian ini apanya Nabi, kok selalu ribut nasab. Kalau ini sebenarnya memang pukulan untuk kaum habaib yang selalu mengatakan leluhur kami, dalam diri kami ada darah Rasulullah yang mengalir. Yaitu awalnya karena inilah Bayai Syukron Makmun atau Kiai Haji Syukron Makmun berpidato tegas, kalian itu apanya Nabi, kok selalu bicara-bicara nasab. Anaknya Nabi bernama Kan'an, masuk neraka. Ayahnya Nabi masuk neraka, ayahnya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Maka membangga-banggakan nasab ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Seperti contoh ini, Muhammad kakek anak, terus kenapa itu berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya itu yakini sebagai Nabi? Nah, memang ini adalah sudah diterangkan di dalam Al-Quran, sudah diterangkan di dalam hadis, bahwa membangga-banggakan nasab itu adalah perbuatan orang jahiliyah. Siapapun atasannya, maka dari itu jangan membanggakan nasabmu, tapi banggakan ilmumu dan akhlakmu. 3 tanda orang yang sampai saat ini bisa disebut jahiliyah kata Rasulullah, walaupun bukan di zamanku kata Nabi. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, orang yang selalu membangga-banggakan nasabnya yang bersandar kepada nenek moyangnya. Biasanya orang yang mengaku-ngaku saya turunan Nabi itu karena mereka itu tidak seperti Nabi. Kalau yang sudah akhlaknya meniru Nabi, meniru ya, tentu beliau orang yang mulia seperti para aulia min habaillah, para wali-wali Allah dari kalangan habib-habib Allah. Banyak, mereka memang jempol dua. Tidak pernah membanggakan nasabnya, saya ini keturunan, tidak ada cerita tentang itu. Sehingga Bayai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pernah tegas kepada seorang habib yang tidak berakhlak kepada beliau. Lajeng wonten tamu dugi, Kiai Hasyim mboten ngreken. Lah kok tamu sing mboten direken mung ngeten, ana minal habaib. Kok kowe gak ngurmati aku? Langsung Kiai Hasyim duka kalih dawuh ngeten, asyarat minal adab, wa man laisa lahu adab wajaba alaihi santab, minggir. Kemuliaan itu bagian dari
akhlakul karimah. Siapapun tidak berakhlakul karimah wajib disantap, dipukul kepalanya. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu nomor satu. Sedangkan membangga-banggakan nasab ini sudah disebutkan adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Ini yang belum disadari oleh kelompok-kelompok habaib atau oknum habaib. Kalau menurut Habib Ba'agil yang membangga-banggakan nasab, saya ini cucu Nabi, dalam diri saya mengalir darah Nabi, ini adalah oknum Habib. Habib itu orang yang dicintai dan mencintai. Mereka hanya minta dicintai tapi tidak mencintai. Biasanya orang-orang yang ngaku-ngaku semacam ini pasti tidak berperilaku seperti contoh perilaku akhlak Rasulullah. Itu faktanya di lapangan. Ini lagi contoh orang yang membangga-banggakan nasab dari kalangan oknum habaib ini. Habib yang nakal, kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Nah, ini kan sangat luar biasa ngaburnya. Masa semacam ini berpidato cucunya Nabi? Makanya perlu diklarifikasi secara kitab nasab. Diklarifikasi secara kitab nasab. Benar enggak mereka ini cucu Nabi kok kayak gini? Kok koyok ngene kata wong Jawa? Benar apa enggak ini? Bahkan menurut dia walaupun ada Habib yang nakal, yang jelek, itu masih lebih baik dari kiai. Ini loh yang sangat berlebihan di dalam membanggakan nasab mereka, padahal itu adalah perbuatan jahiliyah. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita semua sadar pada saat ini permasalahan nasab habaib yang bergulir panas pada saat ini adalah bermula mereka mengaku-ngaku cucu Nabi, lalu perbuatannya jauh dari akhlak Rasulullah. Makalah timbullah ingin tahu kebenarannya, sehingga sampai melakukan penelitian kitab nasab, yang akhirnya ditemukan bahwa dicurigai di dalam kitab nasab itu kelompok habaib dari klan Ba'alawi tidak sambung sebagai keturunan Rasulullah. Dan diperjelas dengan kajian ilmiah tes DNA, faktanya, fakta mereka itu adalah hablug grup G, yaitu jauh dari hablug grup Rasulullah atau keturunan Rasulullah. Mustahil keturunan Rasulullah karena mereka bukan bangsa Arab. Ini fakta ilmiah. Sehingga lantas mereka berargumen tes DNA itu hukumnya haram. Tes DNA itu tidak boleh karena mereka kalau tes DNA pasti ikut kelompok Yahudi, dan itu tidak bisa dibantah. Ini adalah fakta bagi orang-orang yang berakal sehat, yang berpendidikan, saya kira semacam itu. Ini sudah pengakuan ilmu secara internasional. Sahabat muslim dimanapun berada, banyak kasus di kalangan para habaib yang perlu dijawab. Coba dikelirkan kitab nasab, dikelirkan kitab nasab yang sampai hari ini masih belum clear untuk dibantah tesis Ki Haji Imad. Dan juga perlu dikelirkan tes DNA
Bagaimana kok tidak berani tes DNA? Beri penjelasan yang ilmiah yang masuk terhadap akal sehat. Semacam itu. Lantas jual beli nasab yang sudah beredar lama, harusnya mereka ini yang mengibarkan bendera atau berita jual beli nasab itu ya diadili supaya memang benar-benar tidak. Tapi kalau cuma masalah video, bagi kami itu bukan penyelesaian, karena Rabithah Alawiyah itu lembaga resmi. Lantas pemalsuan nasab oleh Habib Lutfi seharusnya juga dijawab. Kenapa orang semulia Habib Lutfi memalsukan makam? Kenapa orang semulia Habib Lutfi memalsukan makam? Ini yang perlu dijawab. Lantas masih ada lagi yang mereka itu memba'alawikan makam-makam atau kuburan-kuburan itu diberi nama Ba'alawi semua. Coba alasannya apa coba? Harus dijawab, jangan hanya masalah nasab yang itu memang tidak clear faktanya. Terus ada makam palsu. Makam palsu banyak itu, fakta itu bukan hoax. Coba dijawab, kenapa mereka melakukan ini? Padahal ini adalah perbuatan yang sangat tercela, menasabkan orang yang bukan nasabnya. Kenapa lagi mereka membelokkan sejarah? Yang mengusulkan bendera merah putih Habib ini ternyata ahli sejarah tidak mengatakan demikian. Pahlawan ini adalah Habib. Itu. Ini yang belum dijawab oleh mereka. Banyak para pahlawan itu yang diba'alawikan. Tolong dijawab kenapa ini dilakukan. Sahabat muslim dimanapun berada, itu tadilah beberapa PR yang harus dijawab. Dan kayaknya mustahil untuk menjawab semua itu. Dan menunjukkan bahwa klan Ba'alawi benar-benar diragukan keabsahannya sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.